Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-fa'idata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang bab yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah, dan sekarang kita masih pada keterangan kutipan Imam Ghazali yang menjelaskan bahwasanya Islam itu dikelilingi dengan akhlak-akhlak mulia. Masih menjelaskan tentang contoh-contoh akhlak yang mulia itu apa saja. Dan sekarang akan kita lanjutkan. Termasuk akhlak yang mulia yang sudah semestinya dimiliki sebagai umat Islam, wal judu wal karamu was samaha, yaitu mempunyai sifat suka memberi kepada orang lain. Al jud wal karam was samaha itu maknanya berdekatan. Kalau al karam itu memberikan sesuatu yang agung, yang banyak manfaatnya. Kalau sakho itu lebih kepada memberi, sama-sama dermawan semua artinya. Kalau sakho itu lebih kepada memberi kepada kerabat, kepada orang lain, kepada orang fakir, kepada orang kaya, dan tanpa melihat siapa yang diberi. Itu as-sakha. Kalau as-samahah itu lebih kepada memberi yang memang dia mempunyai hak. As-samahah itu misalnya kayak ada dia punya hutang kepada orang lain, ya dia bayar, ya, karena memang dia haknya untuk memberikan kepada orang itu yang berhak itu. Jud belum. Belum. Nah, orang itu kalau masih sakho itu masih sebagian yang diberikan kepada orang lain. Tapi kalau jud itu lebih banyak yang diberikan kepada orang lain daripada yang ada pada dirinya sendiri. Tapi kalau dikasihkan semua itu namanya karim. Itu tingkatan ada sakhi, ada jud, ada karim. Kalau karim itu kasihkan semuanya. Nah, itu lain level itu. Kalau jud lebih banyak yang dikasihkan dibanding yang dia miliki. Kalau sakhi itu sebagian yang dia miliki dikasihkan kepada orang lain, sebagian besar masih dimiliki sendiri. Nah, itu sifat intinya itu suka memberi. Kalau bahasa Indonesia itu artinya ya dermawan semua, karena bahasa Indonesia itu ya kosakatanya masih kurang. Kalau bahasa Arab itu macam-macam. Ini sama, serupa tapi tak sama. Intinya suka berbagi, suka memberi, tapi dengan cara yang tepat. Kalau memberi kepada lawan jenis, nah itu bukan sedekah, itu membantu orang untuk melakukan maksiat. Sekarang bulan Februari ya, biasanya apa, hari Valentine itu bulan apa? Februari ya. Tanggal berapa? Hah? Tanggal 14 ya? Valentine tanggal 14. Nah, ya, itu kan kalau kita lihat sejarah itu bukan dari orang Islam. Justru ada hal penting pada tanggal 14, yaitu lahirnya
Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanggal 14. Bukan tidak boleh ya, orang itu kadang ikut-ikutan. Jangan sampai itu kita ikut-ikutan dan tidak tahu dalilnya seperti apa. Jangan sampai ikut-ikutan. Kasih coklat, daripada kasih coklat, ajak temennya ke warung bakso, ke mie ayam itu, ditraktir, beli mie gacoan, ditraktir makan soto gitu. Ya maksudnya kenapa kok harus coklat gitu loh? Ya karena memang ngikuti dari mereka itu. Padahal secara sejarah saya pernah bahas waktu itu di sini ngadakan acara bahwa itu bukan dari Islam, bukan dari Islam. Nah orang mengartikan Valentine itu kasih sayang itu juga tidak tepat. Kalau memang kasih sayang, maka Islamlah yang pertama kali mengajarkan kasih sayang. Tidak dilarang orang berkasih sayang kepada orang lain, tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah cara berkasih sayang itu yang dilarang dengan cara yang tidak benar. Jadi sudah ada usah Ustaz minta coklatnya, jangan. Tidak, saya kasih, tak kasih batu. Makanya untuk biar agak beda, niat untuk menyelisihi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya begitu. Ini ajak semuanya, Mbak Diana yang ajak, ada semuanya. Ajak ke warung semuanya, ke warung sate. Insya Allah setelah pulang itu pelanggan semua uangnya habis. Ini termasuk akhlak gitu, berbagi, tapi dengan cara yang baik. Apalagi sedekah sirri, sedekah secara rahasia itu pahalanya jauh lebih besar. Karena sedekah itu juga bisa menolak bala. Satu contoh, tak kasih contoh ya, sedekah sirri itu. Jadi kadang-kadang orang itu tidak kelihatan kalau dia sedekah. Kalau lagi beli di pasar, orangnya itu kayaknya sepuh, kayaknya dia jualan cuma sedikit. Tanya, ini berapa harganya Mbah? Ini harganya 20.000. Nah, langsung kasih aja, gitu. Itu seperti itu, seakan-akan kelihatan transaksi jual beli. Padahal itu ya pasti dia sudah ngasih untung tanpa kita harus tawar menawar. Itu juga termasuk sedekah sirri. Saya dulu pernah dapat cerita, macam-macam caranya orang sedekah itu. Pernah ada salah seorang kiai mau naik becak. Pernah saya ceritakan, mau naik becak. Kemudian tanya sama tukang becaknya, ini harganya berapa sampai ke sana? Anggap saja 20.000 gitu, 20.000. Tidak bisa kurang. Tidak bisa, ini sudah seperti itu memang kebiasaannya 20.000. Ya sudah, aja 10.000 aja. Ya sudah, akhirnya tukang becaknya bilang, iya ada apa 10.000. Akhirnya sudah diantarkan sampai ke lokasi si kiai itu, kemudian dikasih 20.000 sama kiai. Tadi kan 10.000, ini kembalinya 10.000. Kata kiainya, kalau tidak begini saya tidak bisa sedekah. Karena kalau tawar menawarnya 20.000 dan saya kasih, ini tidak ada nilai sedekah. Tapi kalau saya tadi kan nawarnya 10.000, ini kan ada sedekah 10.000 itu. Makanya itu juga salah satu cara untuk sedekah begitu. Nawar-nawar itu akhirnya tetap dikasih lebih gitu. Nah, itu salah satu akhlak, suka berbagi, suka memberi. Tapi dengan cara yang tepat dan kepada orang yang tepat. Sudah, daripada ngasih coklat lebih baik baca selawat. Daripada ngasih coklat lebih baik langsung akad. Kelamaan coklat itu.
Ya. Yang berikutnya termasuk akhlak yang sudah semestinya dimiliki oleh setiap orang ada wal ibtida bisalam, yaitu suka menyapa dengan salam. Itu juga akhlak mulia. Ada ibadah yang sifatnya sunnah tapi pahalanya mengalahkan yang sifatnya wajib. Contohnya mengucapkan salam. Jadi setiap permasalahan itu ada pengecualiannya. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Secara aturan umum pahala ibadah wajib itu lebih banyak dibanding pahala ibadah sunnah. Tapi juga tidak semuanya seperti itu, ada juga pengecualiannya. Di antaranya adalah mengucapkan salam, itu hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar dibanding menjawab salam. Nah, menjawab salam ini hukumnya wajib ketika yang salam itu kepada satu orang itu. Tapi kalau kepada banyak orang, maka itu menjadi hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang lain yang jawab, maka yang lain tidak jawab juga tidak ada apa-apa, tidak masalah, tidak dosa. Tapi kalau tidak jawab semuanya, dosa. Salam, walaupun dari anak kecil, itu juga wajib untuk dijawab. Dan mengucapkan salam ini juga salah satu cara untuk mengikat hati seseorang kepada orang lain agar lebih dekat, lebih akrab begitu. Salam. Tapi juga ada aturannya. Kalau ada orang non muslim salam kepada kita, misalkan assalamualaikum karena menghormati, maka aturannya kita tidak diperbolehkan untuk menjawab dengan salam yang sempurna. Misalkan ada orang non muslim salam kepada kita assalamualaikum, kita cukup menjawab waalaikum, tidak usah diteruskan waalaikumsalam. Dan orang salam itu antara ucapan dengan tulisan itu ya sama aturannya, sama-sama wajib dijawab. Makanya saya jarang kalau di WA itu jarang assalamualaikum jarang, khawatir tidak dijawab, kecuali kepada orang-orang tertentu saya itu salam. Tapi kalau kepada teman-teman atau apa, langsung to the point, saya langsung tanya ini dan itu, udah. Khawatir tidak dijawab, akhirnya dia dosa. Sebab apa? Sebab tidak menjawab salam saya, dan itu juga menjadi penyebabnya. Nggak tahu kadang orang salam di tulisan tapi salamnya tidak lengkap seperti itu, pasti tidak saya jawab. Ada as titik, ada askum, ada mikum, aduh apa itu? Semuanya itu tidak benar kalau seperti itu. Jangan ikut-ikutan nyari pahala kok separuh-separuh. Nah, ibtidak bisalam wa kadhmul ghaidi, dan menahan emosi, menahan amarah, itu juga bagian dari akhlak mulia. Kenapa? Dalam keadaan tertentu, semisal kalau udah marah, udah berjalan sesuatu yang seharusnya berjalan. Nah, yang dimaksud itu kan urusan pribadi. Urusan pribadi. Kalau urusan umum, misalkan pendidikan atau urusan yang berhubungan dengan ilmu, dengan Islam, ini yang dimaksud adalah urusan pribadi. Disakiti orang gitu loh, itu urusan pribadi. Tapi kalau misalkan di dalam satu majelis, di dalam sekolah, di dalam kelas, muridnya rame, ya marah, nanti tidak marah tambah rame gitu loh. Jadi ini yang berhubungan dengan urusan pribadi, dihina, disinggung, tidak marah. Nah, itu termasuk akhlak mulia. Ya, ada porsinya masing-masing. Justru kalau orang tidak bisa marah itu ya masih dipertanyakan, aneh ya. Makanya tidak benar kalau ada itu si orang itu kayaknya tidak bisa marah. Tidak ada orang tidak bisa marah, itu tidak bisa, tidak ada. Semuanya bisa marah. Cuma
porsinya, caranya itu ya. Maka saya pernah baca resep untuk meredakan amarah. Di antaranya, kalau marahnya itu lagi berdiri, maka dia duduk. Kalau marahnya lagi duduk, dia berbaring. Kalau marahnya itu dia lagi diam, maka dia bergerak. Artinya dia diam, maka dia gerak. Kalau dia marahnya lagi ngomong, diam. Kalau marahnya dia lagi diam, ngomong gitu. Kalau marahnya dia ada di satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Itu artinya pindah. Perpindahan itu dengan harapan agar Allah juga merubah keadaan yang asalnya marah menjadi tidak marah. Itu memang resepnya seperti itu. Nah, kalau sudah dengan berbagai cara itu tidak mempan, maka untuk meredakan amarah adalah dengan berwudu. Karena marah itu dari setan. Setan itu terbuat dari api dan lawan api adalah air. Kalau sudah berwudu tetap tidak mempan, siram saja itu. Karena apinya terlalu besar, setannya terlalu banyak. Insya Allah itu harus dipraktekkan seperti itu. Makanya kalau lagi marah, berada di satu tempat, jangan di situ terus, setannya tambah senang. Misalkan lagi marah, dia duduk di situ, cepet-cepetan pindah. Nanti kamu dikeroyok sama setan. Nah, ini di sini terus, ayo keroyok sama setan. Pindah dulu, pindah. Orang kan marahnya kan macam-macam. Ada orang yang marahnya itu diam, ya. Nah, kalau diam, ngomong, paksa ngomong gitu. Atau pergi begitu. Karena memang kenapa? Iya. Nggak ingat ya? Ingatnya apa? Ya bisa diusahakan itu. Termasuk manfaat orang menahan amarah itu, man katama ghaidon wa huwa yaqdiru ala infadihi mala Allahu qalbahu amnan wa imanan. Barang siapa yang bisa meredakan amarah, menahan emosi, sedangkan dia mampu untuk marah, maka Allah akan memenuhi hatinya iman dan keamanan. Dikasih keamanan oleh Allah. Dan itu tidak mudah, menahan emosi, menahan amarah itu tidak mudah. Tapi ya itu, berarti kan kalau menahan amarah itu dia nanti suka memaafkan kepada orang lain. Seperti yang kemarin cerita itu, salah satu sarana orang untuk bisa husnul khotimah itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan itu tidak mudah kalau tidak belajar. Termasuk akhlak mulia yang lain, wajtinabu ma harramahu al-islamu minal lahwi wal batili wal ghina'i wal ma'azifi kulliha. Termasuk yaitu menjauhi apa-apa yang diharamkan Islam, dari berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya, berbuat kebatilan, bernyanyi-nyanyi, dan menjauhi alat-alat musik yang bisa melalaikan kepada Allah. Maksudnya ghina di sini ya nyanyi-nyanyian yang bisa membangkitkan nafsu, bisa membangkitkan syahwat gitu. Jadi jangan dikatakan puji-pujian kepada Nabi itu ya nyanyian. Ya mungkin bagi sebagian orang dikatakan nyanyian, tapi ya itu bukan nyanyian. Yang dimaksud di sini ya nyanyi-nyanyian yang apa istilahnya ya mengundang syahwat gitu. Kalau mengundang kerinduan, mengundang kerinduan, undangannya tanggal berapa? Ya ala kulli hal, musik itu banyak khilaf. Artinya di kondisi-kondisi tertentu itu ya masih ada celah. Tapi ya jangan terlalu sering-sering mendengarkan musik-musik yang tidak ada maknanya juga. Ya kan dari liriknya itu kadang-kadang yang diambil itu apanya gitu. Kalau misalkan dari sholawatan itu kan jelas itu syairnya, liriknya, artinya gitu. Yang tidak jelas-jelas itu.
Ya biasanya syair-syair yang ada joget-jogetnya itu, lirik-lirik yang ada jogetnya itu kan kadang-kadang mengarah kepada hal-hal yang berbau nafsu syahwat itu. Yang berikutnya termasuk akhlak mulia di dalam Islam yang sudah semestinya dimiliki oleh setiap orang, wa kulli dzi witrin, dan menjauhi setiap orang yang mempunyai sifat dengki. Artinya menjauhi sifatnya, bukan orangnya. Hikdun dan hasad. Kalau hikdun itu pintu awal untuk orang hasad. Hikdun ha qaf dal. Hikdun itu artinya dengki, hasad itu artinya iri. Untuk bisa sampai ke pintu hasad, iri itu biasanya dimulai dari hikdun, unek-unek tidak baik kepada orang, kemudian berlanjut ke hasad. Itu tidak bagus. Kemudian juga wal ghibah, itu juga sudah semestinya dijauhi. Ghibah, gosip, menggunjing, suka membicarakan keburukan orang lain. Ghibah itu kalau sudah terbiasa tidak bisa di stop, susah. Masya Allah. Semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat itu. Saya tuh ya tidak tahu alasannya apa gitu. Saya ketika ketemu dengan salah seorang tokoh punya santri banyak juga. Itu kok ketika saya ketemu itu kok ngomongkan orang terus itu. Padahal tokoh ya. Setiap kali saya ketemu di dalam durasi yang cukup panjang. Kalau cuma semenit, 2 menit, 5 menit itu enggak. Kalau yang cukup lama saya duduk di situ, pasti ada saja yang dia omongkan. Ngomongkan orang lain, ngomongkan keburukan maksudnya. Nah ini saya tidak tahu alasannya apa. Pasti ada saja pembahasan itu, ngomongkan ini, ngomongkan itu. Itu kalau sudah terbiasa itu sulit, jadi kayak gatal itu kalau udah ghibah itu. Makanya ghibah itu kayak orang makan marning, tahu marning? Marning itu yang apa? Kalau di sini apa namanya? Bukan. Jamudin ya. Sekali makan nagih itu, jadi sedikit, makan lagi, tiba-tiba habis. Orang ghibah seperti itu. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu ya, makanya kita harus benar-benar cerdas bahwa ghibah itu kan salah satu bahayanya, maka dia pahala kebaikannya akan dikasihkan kepada orang yang dighibah. Ya harus diingat, itu butuh latihan. Makanya saya itu salut di pondoknya Kiai Halimi itu, di ruang tamunya itu ada banyak tulisan. Itu tulisan yang isinya itu nasihat-nasihat. Dilarang ini atau mengutip hadis begini. Itu otomatis yang punya rumah walaupun udah ngomong itu sudah ternasihati gitu. Itu bagus seperti itu. Jadi kadang-kadang nasihat lewat tulisan itu jauh lebih mengena, kadang-kadang di satu keadaan itu lebih mengena karena anggap saja itu ngomong terus gitu. Kalau kita kan tidak mungkin dilarang gibah kan tidak mungkin ngomong terus. Tapi kalau tulisan kan seakan-akan dia ngomong terus karena tidak mungkin dihapus. Gak mungkin marah juga yang baca. Biasanya seperti itu. Ya itu kelebihannya. Kalau tulisan itu yang membaca itu tidak merasa dinasihati karena yang menasihati itu tulisan. Bagus itu. Ghibah itu ya kita harus sadar bahwa kita sudah setiap hari mengumpulkan pahala, kok tiba-tiba
dikasihkan ke orang lain. Itu sama seperti ibaratnya orang kerja setiap hari, di akhir bulan gajinya habis, dikasihkan ke orang. Itu gambaran orang ghibah itu. Begitu, gambaran orang ghibah. Tapi ghibah secara umum itu memang diharamkan. Para ulama itu masih berbeda pendapat apakah ghibah itu dosa kecil atau dosa besar. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ghibah itu adalah termasuk dosa besar. Nah, dosa besar itu tidak cukup dengan istighfar, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ghibah itu juga ada yang diperbolehkan, tapi ini jarang dilakukan, jarang diamalkan. Yang sering diamalkan itu ghibah yang tidak diperbolehkan. Contoh ghibah yang diperbolehkan adalah orang yang didolimi orang lain. Misalnya ada orang dihajar tanpa dia punya kesalahan, akhirnya lapor ke polisi. Seperti ini boleh. Kalau ditanya sama polisi, kenapa kamu kok kesini? Ini kok babak belur ini? Saya takut kalau ghibah sama orang. Bukan pada tempatnya seperti itu. Sebutkan namanya siapa, alamatnya di mana, kamu dipukul di bagian mana saja. Ini kan menyebutkan kesalahan orang kan? Betul? Menyebutkan aib kesalahan orang. Tapi karena dia didolimi, karena ingin lapor kepada yang berwajib, ini ghibah yang diperbolehkan. Jangan soleh dan solehah. Ditanya, kamu kenapa kok kesini? Enggak jadi dah. Nanti takut ghibah. Ya sudah, polisinya tambah nyaman, enggak usah diurusi itu. Itu boleh kalau seperti itu. Contoh yang lain ghibah yang diperbolehkan itu menjelaskan ciri-ciri orang yang tidak bisa dijelaskan kecuali dengan ciri-ciri itu. Misalkan tanya kepada orang lain, mana rumahnya ini fulan ini? Fulan yang mana ya? Nah, ciri-cirinya yang sering dikenal orang itu, itulah yang jalannya pincang itu misalkan. Ini kan aib orang itu. Jika memang hanya satu-satunya cara dengan menyebutkan itu, maka itu diperbolehkan. Tapi jika masih ada cara yang lain, yang rumahnya catnya warna ini, yang begini bisa diketahui, maka tidak diperbolehkan. Nah, begitu. Saya pernah di daerah Melandingan itu tanya, saya mau ke rumahnya orang gitu, namanya Fulan gitu. Mana rumahnya ini Fulan ini? Terus yang jawab itu tidak enak jawabannya. Oh itu ya, yang lama tidak punya anak itu ya. Wah, saya ini apa? Ngelus dada. Karena sama-sama punya usaha yang sama. Masa tidak bisa, padahal itu jaraknya ya saya tanya di pinggir jalan. Jadi seandainya nunjuk, oh yang itu bisa, tapi dia justru pakai bahasa yang lain. Itu yang lama tidak punya anak itu ya. Nah, itu tidak seharusnya, kecuali jika memang itu satu-satunya tanda yang bisa untuk diketahui orang itu. Yang ketiga adalah orang yang menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan. Itu boleh untuk dighibah. Agar apa? Agar tidak diikuti juga. Misalkan judi di pinggir jalan, minum minuman keras di tempat-tempat umum, berzina juga misalkan di share di medsos, itu menampakkan kefasikan itu. Itu boleh menyebutkan kefasikannya, kemaksiatannya, tapi tidak boleh menyebutkan yang lainnya. Misalkan kemaksiatannya itu suka minum-minum di pinggir jalan, minum-minuman keras itu. Ya sudah, yang sebutkan minum-minuman kerasnya saja. Jangan, oh itu juga suka gosip itu. Sudah, tidak usah itu, kebanyakan. Panjang nanti. Oh itu juga suka ngutang itu, termasuk saya yang dihutangi. Oh ada modusnya itu biar dibayar. Sudah cukup itu disebutkan agar orang itu tahu, dan juga agar dia itu bisa
berhenti karena terang-terangan di dalam maksiat. Yang berikutnya termasuk ghibah, ini jarang diamalkan ya, rata-rata yang diamalkan itu ghibah yang tidak diperbolehkan. Minta fatwa, minta hukum kepada seorang ustadz, seorang kiai. Misal contohnya begini, ada orang datang kepada seorang ustadz. Ustadz, saya datang ke sini ingin bertanya hukum. Apa itu? Suami saya itu sudah 1 tahun tidak menafkahi saya, baik lahir maupun batin. Juga suami saya ini tidak pernah memperhatikan saya. Itu misalkan. Itu kan menyebutkan aib orang itu. Ini bagaimana status pernikahan saya ini bagaimana? Gitu loh. Menyebutkan aib orang kan ya? Iya, betul. Iya. Itu diperbolehkan untuk dalam rangka minta hukum kepada orang. Atau misalkan istri saya itu tiap hari mukul-mukul saya terus. Ini gimana? Apakah status pernikahan itu masih tetap berlanjut atau bagaimana? Itu boleh. Tapi lebih bagusnya tanpa menyebut nama. Karena kan intinya dia mendapatkan jawaban. Coba bandingkan antara dua pertanyaan ini yang berbeda. Sama-sama datang kepada Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada seorang istri yang ditinggal suaminya selama 1 tahun dan suaminya tidak menafkahi apapun baik lahir dan batin? Kemudian dijawab sama Ustadznya, oh begini. Orang yang kedua pertanyaannya sebenarnya sama, cuma dia sebut nama. Ustadz, bagaimana? Saya ini punya suami kerja di luar negeri, saya sudah tidak dinafkahi selama 1 tahun. Ini gimana hukumnya? Jawabnya sama. Intinya itu jawabannya sama. Jika masih memungkinkan untuk tidak sebut nama itu jauh lebih bagus. Makanya kalau tanya ke ustadz itu kalau bisa usahakan tanpa sebut nama. Intinya kan dapat jawaban. Kalau ada orang padahal itu ya dia sendiri gitu loh. Intinya kan kamu dapat jawaban kan? Iya, kalau ada orang begini, itu gimana? Itu. Jangan, Ustadz saya kok begini ya, tambah membuka rahasia itu. Nah, Ustadznya juga kadang kurang profesional. Oh, kamu ternyata begitu ya, sejak kapan kamu kok kumat-kumat? Begitu. Terima kasih Lopot, betul itu. Terakhir, masih banyak ini, saya tutup terakhir. Mana tadi? Termasuk perbuatan yang seharusnya dijauhi adalah al-kadzib, yaitu berbohong. Berbohong secara umum itu tidak diperbolehkan, tapi juga ada berbohong yang diperbolehkan. Apa berbohong yang diperbolehkan? Mendamaikan sesama, 2 orang yang berselisih atau 2 kelompok yang berselisih. Juga berbohong kepada pasangan yang sah, itu diperbolehkan untuk menenangkan hatinya. Contohnya contoh begini, contoh di medsos misalkan WA gitu, lama tidak dibales misalkan, padahal ya memang sengaja tidak dibales. Terus bilang aja, oh enggak, tadi saya lagi sibuk gitu. Oh sibuk, akhirnya tenang, enggak apa-apa seperti itu, enggak apa. Tapi jangan terlalu sering gitu. Kalau terlalu sering itu berarti niat untuk menyakiti itu. Itu boleh kalau seperti itu. Dan ada satu keadaan di mana orang itu jujur tapi dia itu bohong tapi jujur. Itu juga boleh untuk dilakukan. Misal ya, kalau dulu itu saya waktu ngaji itu dicontohkan, ada enggak fulan di rumahmu? Kesini apa enggak? Terus yang punya rumah itu bilang jawab, fulan itu enggak ada di sini. Tapi jarinya begini, enggak ada di sini. Jelas enggak ada di sini, mana?
adanya di dalam rumah. Seperti ini bohong semi jujur. Nah, kalau kamu misalkan urusan hutang ya, kalau urusan hutang ya, misalnya pinjam uangnya berapa? 100. Saya sekarang lagi tidak pegang uang. Nah, gitu. Saya sekarang lagi tidak pegang uang. Tapi tangannya digerak-gerakkan. Kan betul tidak pegang uang. Nah, itu bukan bohong, tapi bohong semi jujur. Tapi harus benar-benar niatkan yang ini. Kalau kamu benar-benar punya uang 1 juta, 2 juta, kemudian kamu bilang saya tidak pegang uang, tapi diniatkan untuk membohongi. Kamu niatkan yang ini, saya lagi tidak pegang uang. Nah, tapi yang tangannya ini harus diaktifkan. Jadi niatkan untuk ini, kan benar lagi tidak pegang uang. Betul? Saya lagi tidak pegang uang, tapi saya ada di sakunya ini, ada di rumah, ada di ATM, ada gitu. Kalau emang yang utang ini tidak begitu meyakinkan. Kalau orangnya baik ya kasihan, kasih lah gitu, kasih hutangan dan pasti akan dibalas gitu, dibayar itu pasti. Dan masih banyak sifat-sifat yang harus dijauhi yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.